Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahru Ramadan sahru kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasullahul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran bulan suci Ramadan sangatlah dinanti-nanti oleh orang Islam di penjuru dunia ini. Bagi umat Islam, haruslah senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan sebagai peluang besar untuk melakukan berbagai amal kebaikan, karena Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan Allah mewajibkan kita semua untuk berpuasa. Dan kewajiban puasa Ramadan ini hanyalah ditunjukkan kepada orang-orang beriman. Hal ini selaras tegaskan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di samping itu juga Allah mensyariatkan ibadah kepada orang-orang beriman di malam harinya. Maka pada kesempatan yang baik ini haruslah kita gunakan agar kita benar-benar bisa meraih keberuntungan puasa di bulan Ramadan ini, dan beribadah di dalam harinya hendaknya didasari dengan iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan senantiasa diampuni oleh Allah, sebagaimana seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Sehubungan dengan hal ini, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sabdanya, Syahru Ramadan syahru kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumil waladathu ummuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah Allah mewajibkan atasmu berpuasa, dan aku mensyariatkan bagimu ibadat pada malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa dengan dasari iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa yang berlalu akan diampuninya. Dengan mengetahui hal semacam ini,
mari kita berusaha dengan seoptimal mungkin melakukan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh ikhlas, agar yang kita lakukan tidak sia-sia, tetapi kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu pula, dosa-dosa yang berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan rasa haus dan lapar saja, tetapi segala omongan yang bisa mendatangkan fitnah haruslah kita jauhi. Kenapa? Agar pahala yang puasa tidak terhapus. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Laisa siyamu minal akli was surub, innama siyamu minal lagwi war rafas." Bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum, tetapi puasa itu dari perkataan-perkataan kotor dan caci maki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Untuk itu kita harus bisa menjaga segala sesuatu yang menimbulkan kejelekan, baik pembicaraan maupun tingkah laku, agar pahala puasa tidak hilang. Tetapi sayang seribu sayang, tidak sedikit orang yang melakukan puasa Ramadan, akan tetapi tidak mau meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa Ramadan tersebut. Maka dengan demikian, puasa yang dilakukan hanyalah rasa mendapatkan pahala, rasa lapar dan dahaga saja. Hal ini selaras disampaikan oleh Rasulullah SAW. "Kam siyaimin laisa lahu min siyamihi ilal atas wal ju." Barang siapa, berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan yang is the best ini, iman seorang ditatar. Bagaimana kualitas iman seorang yang sesungguhnya? Bila kualitasnya baik, maka berarti dia berhasil dalam ujian selama bulan Ramadan. Namun sebaliknya, bila iman seorang kualitasnya buruk selama bulan Ramadan, maka berarti dia gagal dalam menempuh ujian pada bulan Ramadan ini. Dengan puasa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka terbentuklah manusia-manusia yang paripurna. Dan memang berpuasa di bulan Ramadan adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan dengan harapan agar kita dalam beribadah di bulan yang is the best ini benar-benar hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam suasana yang berbeda dengan bulan-bulan Ramadan yang lalu. Mengapa? Karena di tahun ini kita melaksanakan ibadah puasa di saat wabah COVID-19 melanda dunia. Tapi kendati demikian, kita tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita semua dapat terbebas dari bencana ini. Cukup sampai di sini. Jumpa kita melalui mimbar khutbah kuliah 7 menit ini. Semoga membawa manfaat yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.